Oke, baik kita mulai. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala ma ba'du. Jazakumullahu khairan, sudah bisa partisipasi lagi dan masih ramai nih empat empat santriwati yang sudah hadir dan biasanya yang sore ini Nida ya sama Hilwa juga nih sering hadir. Jadi pernah juga ada halangan ya dan yang lain ada uzur sebagian. Maka ya tidak mengapa, ya memang pembelajaran online itu memang perlu perjuangan juga. Namun sebenarnya kalau kita eh, bandingkan itu sebenarnya sama-sama repotnya juga ya, sama. Kalau pembelajaran di sekolah maka waktunya yang butuh waktu lama dan harus di pagi hari. Kita harus siap di jam 7 dengan berangkat sekolah menggunakan motor dan juga butuh biaya. Kalau di online maka kita cukup termenung di rumah, menyalakan laptop atau HP dan mendengarkan ceramah seperti halnya hari ini ya, dan kita mendapatkan faedah dan waktunya lebih singkat. Maka dari itu kenapa kok tugasnya banyak ya, karena supaya menyelipi ini evaluasi, biar tidak banyak evaluasi ketika pertemuan, karena pertemuan kita cuma sedikit, sekitar 35 menit ini sudah jalan. Tadi kira-kira nanti di angka 3 harusnya kita selesai. Dan waktu seperti itu bagi saya ya cukup mustahil untuk menjelaskan dapat apa itu. Nah, maka dari itu, ya untuk memaksimalkan, jadi mohon sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa mengerjakan tugas itu penting sekali. Dan kerjakan dengan jujur, betul-betul pengerjaan kalian. Bukan dari kunci jawaban maupun bukan dari hal-hal curang yang lainnya. Ya, sedikit yang perlu diingatkan. Karena nanti kaitannya juga mempengaruhi nilai ya, mempengaruhi nilai. Sangat disayangkan apabila nanti nilainya ujian bagus, tapi ternyata nilai hariannya tidak pernah mengumpulkan. Tentu nanti akan mengurangi nilainya. Nanti akan mengurangi nilainya. Oh ya, baik, kita mulai pembelajarannya. Kita sudah mengerjakan soal. Oh ya, bahasa Inggris kemarin kita ini ya, menuliskan tanggal lahirnya. Itu sudah saya koreksi, tapi wallahu alam. Yang saya koreksi kok tidak mengirim balik yang jawaban benar, yang benar. Ya, kalau saya minta mengirimkan ulang, membuat ulang ya kirimkan ulang ya, biar saya tahu nih sudah belajar atau belum. Ya, tapi tidak mengapa, sudah menjawab itu sudah bagus ya. Ya, lain kali lihat instruksinya. Kayak saya ngoreksi itu sudah betul-betul saya usahakan ini ya, saya koreksi terus biar lebih jelas. Jadi nggak cuma mengerjakan terus ditinggal dapat nilai enggak. Jadi setelah mengerjakan itu masih ada pembelajaran, masih ada pembelajaran. Jadi nggak terus dibiarkan begitu saja, tidak. Gunanya mengkoreksi, menilai itu adalah untuk memastikan kita itu sudah paham atau belum. Oke, mungkin sedikitlah disinggung sedikit tentang tanggal kemarin. Saya pakai contoh nih lah, yang ada di sini nih. Coba lihat. Di sini, coba Hilma bisa ngomong nggak ini? Bisa ngomong. Maksudnya bisa bisa ada suaranya nggak? Kalau nggak bisa coba chat. Tidak, tadi ada suaranya ya. Widya ada nggak? Ada Ustadz. Oke, ada. Coba Widya aja dulu ya. Di sini ada hari Kartini. Insya Allah kita sama-sama tahu nih. Cara membaca tanggal di hari Kartini ini gimana? Kalau menurut Widya cara bacanya. Sudah belajar belum yang kemarin, video yang kemarin? Kayaknya nggak ada ya kemarin ya, nggak masuk ya. Halo? Iya Ustadz. Iya. Kemarin masuk nggak? Saya agak lupa. Eh, Enggak ya kayaknya. enggak kayaknya Ustadz. Tapi mendengarkan video dari Zoom, apa video yang diupload ke YouTube nggak? Mendengarkan Ustadz. Oke, baik. Coba dibaca, berarti harusnya sudah bisa membaca ini ya. Hari Kartini, Kartini Day, terjadi atau diadakan pada tanggal, coba dibaca dalam bahasa Inggrisnya gimana? Kartini Day is on, bisa atau belum? Bisa atau belum?
Ustadz. Oke. Ya, ini sebenarnya susunan yang salah sebenarnya ya. Ini di sini susunan yang salah. Harusnya kalau tulisan dimulai dari bulannya dulu. Seperti sebelah kanannya nih, hari kemerdekaan, Independence Day. Jadi harus bulannya dulu kalau secara tulisan 21 ST, tahunnya nggak ada. Maka cara bacanya, ini untuk pembelajaran yang selanjutnya nih ya. Jadi tolong diperhatikan ini. Secara tulisan memang betul tanggal di akhir, setelah bulan maksudnya. Tapi secara bacaan tetap tanggal dulu. Caranya kita baca the 20, 21, 21. Ini yang salah. Karena untuk 21 ST ada kata ST-nya, maka ini adalah bilangan urut. Berarti 21st. 21st. Sudah kita pelajari, coba dilihat videonya. Ya. Kalau bilangan urut maka pakai 21st. Of tanggal 21 dari bulan April. Kayak gitu. Tahunnya nggak ada, maka nggak perlu menyebutkan tahun. Nih, secara tulisan seperti yang ada di atasnya, April 21 ST. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Sebelah kanan. Nggak ada ya? Berarti ini nida nih waktunya. Independence Day is on. Caranya baca sebenarnya gitu. Atau langsung tanggalnya saja. Gimana? Baca gimana Ustadz? Nah, selanjutnya tambahkan tanggalnya seperti yang kita ajarkan kemarin. Independence Day is on 17 Agustus. Nah, 17 Agustus cara bacanya. 17-nya ada TH-nya. Independence Day is on 17 17 itu apa itu bacanya? Ya, 17 itu apa? 17 gimana ya? 10 itu 10. Oh, 17. ya ada TH-nya. Berarti gimana nih? Anak kurang paham Ustadz sama yang TH-TH itu dari Oke, kemarin. Lupa ya anak kebanyakan. 17th adatnya. Dengar nggak? Iya kayak apa nih ini kayak kayak meludah tapi bukan meludah sebenarnya. 17th gitu loh. 17th. Kalau dengarnya kalau nggak awas ya nggak kedengaran sih sebenarnya. Bisa nggak? Coba 17th. 17th. 17. Ah, sip, bagus, bagus, bagus. Sip. Oh, Nice. ada hamesnya. Iya, ada hamesnya, betul. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ini bahasa internasional ini hampir mirip juga dalam bahasa Arab. Bahkan kalau ada kata yang diakhiri D itu ada kolkolahnya juga. Apa nih contohnya? Ini, good. Itu ada kolkolahnya tapi tipis ya. Good. Gitu. Nah, kita pakai apa situ? Silakan dibaca. Nah, Independence Independence Day is on 17th August. Off-nya lupa ya. Of ya, of August. August bacanya. Nggak apa-apa sih. August. 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 Oh, 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 August. Pakai O, oh, O, O. O aja, bukan O, bukan O. August. August. Oke, gitu aja ya. Nah, ini yang kita pelajari kemarin. Oke. Kalau ditambahkan tahun, gampang nih. Kan kalian mesti 2000-an nih kan. Tahunnya 2000 berapa? Misal 2011. Berarti, misalkan saya lahir sesuai dengan hari kemerdekaan misalkan. Kan bisa jadi ada ya.
Tanggal 17 Agustus ada anak yang lahir. Jadi saya bilang I was born, saya lahir on pada tanggal 17 Agustus, berarti 17 of August 2011. Nah, ini kan masalahnya 2011. 2011. 2000 artinya 2000. N itu sebagai pemisah 11. 2011. Kalau 2023 saat ini misalkan berarti ya 2023. 2023. Ternyata kita hidup sampai 2100 misalkan. 2111. Berarti 2111. Gitu. Ini enak kalau 2000-an begitu caranya. Kalau di bawah 2000 seperti tanggal lahir saya misalnya. Oktober. Saya bacanya adalah I was born on the 5th of October. Saya ulang lagi. I was born on the 5th of October 1995. Kalau di bawah 2000 caranya beda. 1995. Nah, bedanya di mana? Nggak ada thousand-nya. Kalau tadi 2000, thousand, 2000. Ini harusnya 1000, 1000. Tapi nggak ada 1000-nya. Jadi di bawah 2000 sudah ada aturan sendiri. Yaitu dibaca dua angka, dua angka. Dua angka yang pertama ada kata 19, maka 19. Dua angka selanjutnya ada 95, 95. Gitu. Itu kalau berlaku kalau tahunnya sebelum 2000. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa lanjut nggak? Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu. Oke. Ada kita lanjutkan. Materinya tentang tanggal-tanggal itu ya udah selesai. Ini kita lewati saja nih materi ini. Ini ada waktu kita bahas. Kita langsung ke hamster. Hamster. Kita langsung ke how many pets do you have? Artinya di sini unit 2 itu adalah how many. Itu artinya berapa banyak. Berapa banyak. Berapa lah artinya. Artinya berapa. How many, berapa pets itu adalah yang ditanyakan jumlahnya nih. How many itu pertanyaan tentang jumlah, sedangkan pets ini adalah yang ditanyakan jumlahnya. Pets artinya adalah hewan peliharaan. Kalau hewan saja animals. Kalau hewan peliharaan maka pet. Ditambahkan s karena jumlahnya belum diketahui kalau di sini. How many pets do you have? Berapa hewan peliharaan yang you have? Kamu miliki. Maka bagaimana cara menjawabnya? Nah, simak pesan-pesan berikut ini. Ini dia. Talking about animals around you. Membicarakan tentang hewan-hewan di sekitarmu. Kita akan gibah tentang hewan. Membicarakan tentang hewan. Depan layar monitor kalian, di sini ada 4 jenis hewan. Coba dilihat. Ini bisa terjemahkan lah ya, karena ada gambarnya ini gampang nih. Ini ada 3 cats. 3 apa nih? 3 cats, 3 tikus. Benar nggak? Kucing, Ustaz. Oh iya, kucing. 3 cats, 3 kucing. A dog. Apa itu? A dog. Anjing, Ustaz. Ya. An ant. Semut. Horses berarti kuda. Perhatikan perbedaannya. Di sebelah kiri, nih, cats, ada S-nya. Di sebelah kanan juga ada S-nya. Apakah ini sudah asli dari
bahasa Inggrisnya kucing itu mesti ada S-nya atau ini S ini tambahan? Ini kayaknya Widi nih yang ahli. Coba Widi. Tambahan atau sudah aslinya memang ada S-nya nih kucing itu? Sudah paham nih kayaknya. Three cats itu cats-nya itu aslinya memang sudah ada S-nya atau S itu tambahan sebenarnya? Tambahan Ustaz. Oke, tambahan. Jadi S itu betul, S itu adalah tambahan saja ya. Three cats itu memang harus ditambahi S karena cat yang ditambahi S, setiap hewan yang ditambahi S di belakangnya itu untuk menunjukkan jumlah lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Horses. Nah, asalnya adalah horse tanpa S. Ditambahkan S, maka menunjukkan jumlah kudanya lebih dari satu. Adapun yang di tengah ini dan yang ini tidak ditambahkan S karena jumlahnya satu. Maka dari sini ada satu kaidah yang kita pelajari saat ini, yaitu tentang kata benda atau kata benda yang berhubungan dengan hewan. Jika lebih dari satu, umumnya ditambahkan S. Gitu ya. Umumnya ditambahkan S. Nah, ini kenapa kok harus ditambahi S? Cats, karena jumlahnya 3. Horses, kenapa kok ditambah S? Karena jumlahnya 2. Adapun dog tidak ada yang menunjukkan jumlah kecuali di sini menggantikan makna di sini menggantikan makna one yang artinya satu atau seekor. A dog artinya seekor anjing. An ant itu artinya adalah seekor semut. Seekor semut. Mungkin ada pertanyaan lagi. Biasanya malu untuk bertanya. Kenapa harus beda e sama an? Kenapa kok yang dog ini nggak boleh pakai an kalau artinya sama-sama seekor? Ya, artinya sama ya. Sorry. Ini belum saya tunjuk. Ini juga sama. An itu juga artinya seekor atau jumlah satu. Kenapa kok pakai an? Kenapa kok nggak sama-sama pakai dog atau an saja gitu? Kenapa nggak pakai salah satu aja? Karena ada kaidahnya. Kaidahnya ada di halaman ini dia. Ya, berarti kan e sama an itu ada aturannya. Pronoun kata ganti. Yang di sini adalah untuk kata-kata yang diawali dengan konsonan letter. Ini ya nanti di garis bawah pokoknya konsonan letter. Adapun an digunakan untuk vokal letter. Nah, konsonan letter sama vokal letter kita harus tahu juga nih. Konsonan itu adalah huruf mati. Ada huruf mati. Vokal ini adalah huruf hidup. Kalau huruf mati, ini gampangnya dilihat dari selain huruf hidup. Huruf hidup itu ada A, ada I, ada U, ada E, ada O. Ya. Nah, ini adalah konsonan, ini adalah huruf mati. Dan vokal itu adalah huruf hidup. A, I, U, E, O. Berarti huruf mati adalah selain A, I, U, E, O. Selain huruf hidup. Jadi ada B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Pokoknya, sorry, E enggak termasuk. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu ya. Nah, itu adalah huruf mati. Pokoknya selain huruf hidup berarti namanya konsonan. Dan konsonan untuk menunjukkan jumlah tunggal pakai E. Dan vokal huruf hidup pakai N. Maksudnya gimana nih? Nah, ini kan ada N. Semut. Kita mau bilang seekor semut. Kita harus tahu nih, pakai E atau N. Lihat dari kata N-nya. N diawali dengan huruf A. Apakah dia huruf hidup? Nah, karena dia huruf hidup, termasuk A, I, U, E, O, maka tidak boleh pakai E. Bolehnya adalah pakai N. Ya, bolehnya pakai N. Seekor semut. Adapun misal, tadi apa? Dog ya? Dog. Diawali dengan huruf D.
diawali dengan huruf D. D bukan huruf hidup. D adalah huruf mati. Maka untuk menunjukkan seekor anjing, maka kita pakai E, ya, bukan N. Boleh. Contoh yang lain lah. Hewan yang diawali dengan huruf vokal. Tadi harus pakai N ya. Misalkan owl, burung hantu. Burung hantu pakai owl. Owl itu diawali dengan huruf O. Termasuk A, I, U, E, O. Berarti huruf hidup kan ya. O. Maka untuk menunjukkan seekor burung hantu, kita pakai N. Terus selanjutnya E. Berarti selain huruf hidup. Tadi cat. Banyak ini. Misalkan cow. Nah, juga bisa. Seekor sapi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Atau cukup? Gampang enggak? Tidak? Ada masalah? Ada kendala? Tidak ada Ustaz. Sama ya. Tadi kita sudah dapat dua ilmu. Kalau yang baru baru belajar nih ya. Ilmu yang pertama adalah penambahan S, itu menunjukkan lebih dari satu. Terus E sama N itu mewakili kata satu. Ya. Yang artinya bisa satu, satu anjing, satu semut, atau seekor anjing, atau seekor semut. Gitu ya. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Kan tadi ditanya, how many pets do you have? Berapa banyak hewan peliharaan yang kamu miliki? Misalkan kita punya 3 kucing, contohnya di sini. Maka kita jawab, ada 3 kucing. Kita jawab, there are 3 cats. Nah itu ya, sudah ada di situ ya. Saya tuliskan there are-nya. Ini artinya adalah ada. Tapi perhatikan pada a cat, di sini untuk menunjukkan kata ada pakai there is. Berarti untuk menunjukkan kata ada, itu ada 2 cara. Kalau enggak there are ya there is. Lalu bedanya gimana? Kita belajar bedanya. Ada, itu ada 2 jenis. There are sama there is. Bisa there are, bisa there is. Terus bedanya gimana lagi nih? Banyak sekali materinya ya. Tadi tambahkan S berarti jumlahnya banyak. Kalau adopt tambah E itu berarti menunjukkan jumlah jumlah satu. Dan jumlah satu itu juga ada beda kelasnya. Kalau diawali dengan huruf vokal atau huruf hidup, maka harus pakai N. Kalau katanya itu diawali dengan huruf mati, berarti pakai E. Selanjutnya kita ditambahkan lagi materi kalau mengatakan ada, ternyata ada 2 cara. There are atau there is. Nah, gampangnya begini penjelasannya. Sorry. Nah, there are digunakan untuk yang lebih dari satu hewan. Adapun there is digunakan untuk satu hewan. Maka kalau ini jelas, there are 3 cats. Nah, 3 berarti jumlahnya lebih dari satu. 3. Maka pakai are. There are. Kalau cat, a cat, tadi sudah kita singgung kan, kalau ada a berarti menunjukkan jumlah satu. Maka pakai there is. Maka kalau sini sudah paham di antara kita, maka gampang nih. Misalkan a horse, saya mempunyai seekor kuda. Berarti ya there is karena seekor kuda. 2 horses, ada 2 kuda ternyata. Berarti pakai there are 2 horse karena 2. Saya memiliki hewan peliharaan seekor semut. Ini sorry nggak ada S-nya ya harusnya. N karena ini kalau dikasih S kontradiksi, maknanya jadi kacau. N jumlahnya 1 ditambahkan S di belakangnya jumlahnya jamak. Bingung ya. Jadi yang betul adalah N maksudnya. Seekor semut. Ada seekor semut. Berarti pakai there is karena seekor jumlahnya 1. Yang keenam, 10 ants. Ditambahkan S karena jumlahnya 10. Karena jumlahnya lebih dari 10, maka pakai there are. There are 10 ants. Gitu ya. Pakai there are. Karena jumlahnya lebih dari 1. Nah, cukup Pak ya penjelasannya itu dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, berarti sudah masuk ke dalam tugas nanti. Setelah ini tugas. Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya?
Tugasnya ada di sini. Ya, ini nanti dikerjakan di rumah. Ya, ini udah di rumah ya semuanya. Dikerjakan setelah pembelajaran maksud saya. Dikerjakan setelah pembelajaran. Ya, ini ada two cows, an elephant, four ducks, a sheep, dan three mouse. Two cows berarti ada dua sapi. Nah, nanti bagaimana cara membuat kalimat ada dua sapi? There are two cows atau there is two cows. Nah, coba nanti didengarkan kalau bingung, dilihat videonya lagi. An elephant itu pakai there are atau there is dan seterusnya. Khusus ini yang membedakan nanti sama yang memperhatikan video atau tidak, perhatikan untuk mouse. Mouse ini harus diganti. Mouse ini harus diganti. Mouse itu kalau jumlahnya lebih dari satu menjadi mice. Kan ya, ini untuk mouse memang berubah bentuk. Kalau yang tadi katanya kalau jumlahnya lebih dari satu harus ditambahi S. Tapi kalau mouse itu nggak bisa mouses. Itu sudah aturan dalam bahasa Inggris. Kalau mouse itu berubah bentuk, mice. Tapi ini berlaku sedikit, nggak semua kata berhubungan dengan hewan ataupun yang lain kalau jumlahnya jamak itu berubah bentuknya. Jarang ya. Yang paling banyak adalah ditambahkan S. Contohnya cow jadi cows, elephant jadi elephants, duck jadi ducks. Adapun sheep ini tidak berubah bentuk. Kalau misalkan saya mau bilang ada 10 domba, sheep itu artinya domba. Ada 10 domba, berarti there are 10, 10 ya, 10 sheep. 10 sheep. Sheep-nya nggak perlu ditambah S. Ini khusus saja beberapa kata ini ya, tidak semuanya. Untuk yang 5 ya ingat sekali lagi pakai mice, three mice dicatat. Three mice, bukan three mouse. Mouses malah salah juga. Ya, mouses malah salah. Three mice. Ini betul memang kalau tikus begitu. Mice. Ya, itu tugasnya. Saya lihat dulu ini ada yang lain nggak? Cukup mungkin. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan. Tambah lagi ini aja ya. Tak tolong silahkan pakai kamus ya. Cari 10 hewan dan 10 hewan yang ada di sekitarmu dan 10 hewan yang ada di kebun binatang. Pakai di kamus saja, cari aja di kamus. Ya, cari aja di kamus. Namanya saja, namanya. Tidak usah ditambahkan there are, tidak usah ditambahkan there is. Itu tambahannya. Untuk menambah kosakata dan diartikan sebelah kanannya. Misalkan kau sama dengan sapi. Tapi yang nggak ada di buku ini untuk menambah kosakata. Nah, itu aja mungkin yang bisa disampaikan untuk bahasa bahasa Inggris. Cukup mungkin ada pertanyaan? Ya, ada Ustaz. Ya ada ya, cukup ya, gampang insya Allah. Oke, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia.